Salam saudara-saudaraku di mana saja berada yang terus mengikuti khotbah atau renungan saya di YouTube. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya membahas satu bagian terkait ada beberapa pertanyaan. Apakah orang yang meninggal akibat corona atau COVID itu lebih besar dosanya? Atau apakah orang yang meninggal akibat corona itu nasib kekalnya lebih buruk daripada mereka yang lain yang meninggal secara biasa-biasa? Nah, mengapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena orang yang meninggal akibat virus corona itu diperlakukan secara tidak biasa, seperti orang mati pada umumnya. Mereka yang meninggal akibat COVID-19 pada saat meninggal maka langsung dibawa oleh pihak berwajib menuju liang lahat untuk dimakamkan tanpa melalui prosesi acara pemakaman. Bahkan keluarganya pun tidak hadir dalam pemakaman itu, dan dimakamkan bisa terjadi secara di tengah malam. Nah, ini sesuatu yang tidak biasa. Jadi muncul berbagai pertanyaan atau asumsi, ini orang salah apa? Atau ini orang dosa apa sehingga harus meninggal dengan cara demikian? Dan bahkan cara pemakamannya juga dengan cara yang seperti demikian, tidak seperti yang biasanya. Tidak seperti orang yang meninggal secara biasa, mereka diberi penghormatan dan melalui prosesi acara pemakaman. Nah, karena itu ini menjadi suatu pertanyaan publik dan anggapan banyak orang. Apakah orang yang meninggal akibat COVID-19 itu memiliki nasib yang buruk ketimbang orang yang meninggal secara biasa-biasa atau meninggal bukan akibat COVID? Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan atau anggapan-anggapan seperti ini, mari kita lihat Lukas 13 ayat 1-5. 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat kolam Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain? Kataku kepadamu, tidak, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, jadi selalu ada anggapan umum ketika ada orang yang meninggal secara tidak wajar, maka selalu berpikir bahwa orang yang meninggal itu pasti orang jahat. Misal contohnya ada orang disambar petir. Nah, maka kita selalu berkata, ini orang salah apa? Atau dosanya apa? Atau ini pasti orang jahat, sehingga Tuhan pasti hukum dia. Nah, padahal orang yang meninggal secara demikian belum tentu itu orang jahat, karena ada banyak orang benar juga yang mati martir. Nah, yang kita ketahui mati martir ini adalah kematian yang secara tidak wajar, di mana mereka disiksa, dibunuh, dan bahkan diperlakukan secara tidak wajar. Nah, hal yang sama ini juga dibicarakan di dalam Lukas 13 ini, di mana ada
orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus, dan darah mereka dicampurkan dengan darah binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Terlepas dari mengapa Pilatus membunuh mereka, tetapi yang saya mau soroti adalah kematian mereka yang tidak wajar itu, yang membuat orang-orang beranggapan bahwa pasti mereka itu orang jahat yang banyak dosanya. Nah, kemudian Yesus menunjukkan lagi satu fakta di mana ada 18 orang meninggal akibat ditimpa menara di dekat kolam Siloam. Kemudian Yesus menegaskan bahwa kematian semacam demikian itu bukan mereka lebih berdosa daripada yang lain. Bukan mereka memiliki nasib lebih buruk daripada yang lain. Nah, jadi ada dua kasus kematian di Lukas 13. Pertama, orang-orang cerita kepada Yesus tentang bagaimana Pilatus membunuh beberapa orang secara tidak wajar. Dan yang kedua, Yesus yang cerita tentang kematian 18 orang yang secara tidak wajar itu, yakni ditimpa menara. Tetapi kejadian itu menimpa orang-orang itu bukan berarti dosa mereka lebih banyak daripada yang lain. Nah, mari kita lihat sekali lagi Lukas 13 ayat 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu." Coba lanjut lihat ayat 4 dan 5. "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain? Tidak kataku kepadamu." Nah, jadi mau meninggal dengan cara yang bagaimanapun itu tidak masalah bagi Yesus. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih penting yang harus diperhatikan oleh semua orang, yakni pertobatan. Pertobatan yang dimaksud di sini ialah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan atau percaya kepada Yesus merupakan hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan kematian. Mengapa? Karena jika meninggal tanpa pertobatan, pasti binasa atau masuk neraka. Entah meninggal karena akibat apa saja, dan meninggal dengan cara apa saja. Bahkan meninggal akibat corona atau COVID pun, yang orang beranggapan bahwa itu sesuatu yang tidak wajar karena mereka dikuburkan secara massal dan mendadak tanpa melalui prosesi acara pemakaman. Keluarga pun tidak dihadirkan. Tetapi jika meninggal dan sudah percaya Yesus, maka itu merupakan sebuah keberuntungan. Filipi 1 ayat 21. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Mengapa disebut keberuntungan? Karena ketika mati dan sudah percaya kepada Yesus, maka itu langsung menuju ke surga, rumah Bapa yang kekal. Dan inilah yang sangat penting menurut Tuhan Yesus. Tidak peduli meninggal akibat apa, meninggal di mana, dan meninggal dengan cara yang bagaimana, asal sudah bertobat atau sudah percaya kepada Yesus. Tetapi meninggal sebelum percaya kepada Yesus atau belum percaya kepada Yesus sudah meninggal, maka pasti menuju neraka. Dan ini suatu kerugian besar. Tidak peduli meninggal secara baik-baik atau meninggal di rumah sakit yang mewah, dimakamkan secara luar biasa. Banyak teman dan handetolan turut mengantarkan peti jenazah ke liang lahat, tetapi belum bertobat, maka
inilah kematian yang sangat buruk karena menuju kebinasaan kekal. Jadi saudara-saudaraku, kematian itu pasti dialami oleh semua orang, entah dengan cara yang wajar ataupun dengan cara yang tidak wajar atau biasa-biasa. Dan kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, usia berapa saja. Jadi, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika belum, segeralah bertobat atau percaya, supaya ketika kematian datang padamu, engkau tidak lagi takut, sebab kita sudah milik Tuhan Yesus. Bukan hanya sewaktu masih hidup, tetapi juga sewaktu kita sudah meninggal. Perhatikan Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup